warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fatia's channel. Yeay. Selamat datang di KBBI episode kedua. Jadi kalau ada yang belum tahu, KBBI itu adalah kenal budaya bareng dia. Dan episode pertama juga udah sama Kak Canas juga. Sekarang episode 2-nya juga. Apa kabar kau? Udah lama gak ketemu ya. Lama banget ya gak ketemu. Padahal tadi siang udah bikin yang pertama. Ini yang kedua. Oke, jadi yang pertama itu kita bikin tari piring. Betul. Nanti kalau kalian mau nonton bisa lihat di sini. Nah, sekarang tari yang kedua itu tari apa, Kak? Kita tari bugis. Tari bugis. Nanti kita kasih tahu tari bugis, dan seperti biasa kalau di KBB ini aku akan menjelaskan kayak latar belakang sejarah dari tari bugis tuh dari mana, terus filosofi kenapa ada tari bugis juga akan kita jelaskan juga ya, Kak. Gitu. Dan ya langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Oke, Kak. Kak, apa kabar, Kak? Gimana? Tadi udah makan, udah kenyang? Udah aman semuanya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya. Ya ampun, semangat loh, semangat. Semangat dong. Oke. Jadi kalau kita membahas tari bugis, tari bugis itu asalnya dari mana, Kak? Oh, sebentar. Biar para penonton yang jawab. Ya udah kayak reality show. Kita tanya para penonton ya. Tari bugis itu berasal dari mana? Ya, betul. Nggak tahu emang apaan sih kalian jawabnya. Jadi tari bugis itu berasal dari Makassar. Udah, tahunya sampai situ aja. Aku jujur kalau sama tari bugis cuma tahu apa ya, tariannya doang itu loh. Bukan tariannya, bajunya doang. Tapi kalau tarinya kayak gimana aku nggak tahu. Terus juga kayak asal muasalnya kenapa disebutnya tari bugis aku juga nggak tahu. Jadi bugis itu sebenarnya nama daerah ya, nama daerahnya. Nah, tariannya tuh namanya banyak banget. Di Makassar tuh tariannya banyak banget. Oke, terus nanti salah satunya yang bakal kamu praktekin. Oh ya, teman-teman KBBI ada prakteknya ya. Kemarin ada atraksi nginjek beling. Makanya kan di episode yang kemarin. Kalau sekarang nggak ada atraksi ya, Kak? Nggak, hari ini cantik ya. Gitu. Jadi Bugis itu satu daerah di Makassar. Terus kenapa disebutnya tadi Bugis? Itu tadi kan memang daerahnya. Nah, tariannya tuh ada banyak. Pasti kamu tahu deh. Coba kamu sebutin. Nggak tahu. Kamu tahu? Tapi contekannya. Bentar. Oke, jadi meskipun ini kita mau bahas tari bugis, nah ini lebih fokus lagi berarti ya nama tariannya. Jadi ada beberapa tarian. Nah, salah satunya yang mau kamu jelasin yang akan kita jelaskan ini namanya adalah tari Mapa Dendang. Dendang tuh kayaknya bergoyang. Iya, bisa jadi ya. Gitu nggak sih? Kalau Mapa apa tuh artinya? Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi tari Mapa Dendang adalah tarian adat dari suku Bugis Sulawesi Selatan ya guys. Jadi Bugis ada di mana? Sulawesi Selatan, jangan lupa. Terus yang maknanya adalah pengucapan syukur setelah panen padi. Jadi sebenarnya kurang hampir lebih sama ya. Hampir sama tari piring. Tujuannya sama. Jadi zaman dulu itu dipercayai bahwa padi yang baru dipanen ini batangnya masih terhubung dengan tanah, yang mana perlu disucikan karena nanti akan dikonsumsi dan menyatu gitu dengan manusia. Oke. Jadi dipercaya gini, kalau di mereka tuh kayak padi yang baru dituai itu akarnya tuh masih menyatu dengan tanah. Benar. Jadi harus disucikan lagi dengan mereka dengan cara melakukan tarian itu tadi ya, bersyukur juga kan. Oke. Nah, kalau misalnya kayak jumlah penari dan boleh perempuan boleh laki gitu-gitu, tahu nggak, Kak? Boleh. Oke. Jadi dia biasanya tuh tarian ini tuh bisa sekalian mereka cari jodoh gitu. Mau. Terus. Jadi biasanya kayak pesertanya tuh ada 6 perempuan sama 4 laki-laki. Oh, jadi bukan 6 pasang ya? Bukan. Kenapa gitu? Kan kasihan yang duanya nggak dapet. Jadi tuh mereka kayak ngumpet di bilik dulu nih, jadi nggak kelihatan gitu. Oke. Oh ya, BTW ini mau ngasih tau gunain produk apa aja. Sebenarnya masih sama yang kayak tari piring juga. Jadi primernya nih Amarantin, terus tadi pakai campuran foundationnya LT Pro dua-duanya. Fix. Abis ini aku langsung beli si concealer. Apa tadi? Concealernya bener ya namanya? Ini. Yang itu tuh, yang krim ini? Iya, foundation cream ya. Oh ya, foundation cream ya, karena kayak super nutup banget. Terutama kalau misalnya mau bikin alis yang hilang. Iya. Kepo banget aku pengen bikin nanti. Dan harganya ekonomi. Makanya. Kak Canas, aku mau nanya, apa teknik yang membedakan kalau misalnya
dan makeup tari Bugis sama makeup tari-tari yang lain. Kalau tari Padang itu kan identik tadi sih lipstiknya warnanya juga merah gitu kan. Terus kayak emas-emas gitu kan eyeshadownya. Nah kalau ini apa menurut kamu? Kurang lebihnya masih sama. Karena untuk tone warna tari daerah tuh semua menurutku hampir sama ya. Kita biasanya nyesuainya tetap balik lagi ke busana yang dia pakai. Iya sih. Tapi emang kalau busana udah beda tuh udah kelihatan banget bedanya tahu. Bener. Iya kan? Nah hari ini kita pakai bajunya warna hijau. Jadi nanti ada look hijaunya gitu. Yeay. Cuman tadi seperti di episode pertama, kalau misalnya dandan tari bedanya sama pengantin, kalau yang tari itu justru malah lebih ya sama kayak pengantin juga ya, waterproof juga ya. Terus waterproof dan super medoknya tuh kayak harus nyala gitu. Terus warnanya nyala, bibirnya juga nyala gitu. Kalau misalnya pengantin kan pengennya yang lebih kayak calm, soft, netral, no makeup look kayak gitu kan. Glowing gitu kan. Nah ini Gary kayak ini Fatia Bia banget sih kayak gini. Kak Canas, aku mau nanya. Kan aku, dan nggak cuma aku doang sih, kan ada yang misalnya crack gitu kan, kayak misalnya di sini atau di jidat nih atau di sini gitu kan ada crack gitu. Gimana tipsnya biar berkurang atau nggak bisa hilang gitu, apalagi makeup? Oke, pertama pastiin dulu foundation di area crackingnya ini jangan terlalu tebal. Oke, tipsnya. Jadi kalau semakin kamu taruh foundationnya lebih tebal, pada saat cracknya nongol akan lebih dalam lagi. Benar. Jadi biasanya aku kalau bagian sini di foundationin ada garis, aku akan rapihin dulu pakai tangan gini. Hilang foundationnya nggak apa-apa di bagian sini, gitu. Nanti baru tinggal ditiban pakai bedak langsung, gitu. Jadi jangan tebel-tebel di area smile line-nya. Oke. Terus apa lagi tipsnya? Kayak gitu sih biasanya. Terus pada saat di makeup pastiin kliennya jangan senyum-senyum terus. Oke, nggak boleh ngomong. Nggak deh. Karena kan semakin banyak ia berekspresi ya makin kelihatan. Betul. Makin cepat kelihatan gitu. Tapi kalau dari fondinya nggak tebel-tebel sih udah teratasi sih. Tadi juga nggak ada kan? Nggak ada, makanya aku nanya. Ini pertanyaan dari ibu, bagaimana cara menghilangkan kantong mata? Mungkin lebih ke membuat ilusi kantong mata tidak terlihat. Kalau ngilangin nggak bisa ya Bu? Ya maksudnya nggak nampak Nggak nampak ya. Biasanya aku awalnya pakai cream blush on dulu tuh. Oh, di bawah mata. Kayak tadi aku pakai kamu ke bawah gini tuh, itu aku buat nutupin. Jadi jadinya kayak agak-agak korektor juga ya? Betul. Oke, tapi biasanya aku pakai cream blush on. Jafra. Warnanya apa? Peach. Sama, aku juga suka. Ini the best pokoknya. Kayak kurang tidur, pengantin tuh kan kadang pengantin tuh kadang suka nggak bisa tidur. Ya kan pagi-pagi matanya udah berkata. Biasanya aku kompres dulu pakai es batu. Begitu dia sudah segar setelah pakai foundation, aku pakaiin cream blush rada lebih tebal di area bawah mata. Warna peach ya. Gitu. Baru nanti kita tiban bedak lagi deh. Insya Allah sih akan nutup. Terus setelah pakai bedak semuanya, biasanya aku pakai blush onnya rada ke bawah mata sini. Jadi malah sengaja di bawah mata. Sengaja. Jadi itu bikin kelihatan lebih fresh gitu. Tapi dibikin transisi ya, nggak bener-bener jedok di bawah mata. Iya betul, gitu. itu kayak ketiban kalau Usahain jangan pakai ini Bun, apa tuh highlight di bawah mata tuh justru malah bikin makin kelihatan kantong matanya. Oke, ini aku mau melanjutkan tadi pernyataan dari yang tadi kita udah ngomong 6 wanita 4 laki-laki. Iya betul, bener nggak? Benar ternyata. Jadi perempuannya itu akan berada dalam bilik baruga. Jadi baruga itu tiang bambu yang ada anyamannya, ditutup gitu. Biasa dikenal sebagai pakindona. Jujur aku nggak ngerti nih cara bacanya gimana, aku juga nggak tahu. Dan laki-laki akan menabur ujung dari lesung ini yang dinamakan pakambona. Beneran aku nggak kebayang kayak gimana. Ntar aku kasih lihat prosesnya ya, fotonya atau videonya. Tapi katanya kalau sekarang lebih banyak perempuan karena kayak buat acara hiburan gitu, penarinya. Jadi bukan yang kayak tadi. Kalau tadi itu lebih apa sebenarnya tradisinya gitu kan. Nah kalau aslinya kalau sekarang lebih banyak perempuan. Oke, fakta selanjutnya kaget ya, maaf semuanya. Udah malam soalnya jadi biar heboh lagi. Jadi kalau pakaiannya yang perempuan itu pakai baju bodoh. Terus sedangkan yang laki-laki itu memakai lilit kepala dan memakai baju hitam seluar lutut lalu melilitkan kain sarung hitam yang bercorak seperti ini. Oke, jadi sekarang Kak Canas akan menggunakan
Morphe aku yang belum pernah aku gunakan. Gak apa-apa. Pasrah ya. Biar sekalian kamu nge-review, kalian kamu iya, nyobain. Aduh deg-degan nge-reviewnya ini loh. Oke, sambil aku ngasih fakta lagi ya tentang tari Mapa Dendang dari Bugis. Jadi kan kalau sekarang kan lebih banyak cewek-cewek kan Kak Canas. Nah, tapi kalau dulu kan ada laki-lakinya. Nah, aku mau ngasih tahu peran laki-laki di tari Bugis ini tuh seperti apa. Untuk apa? Jadi biasanya tuh dipimpin oleh 2 orang, masing-masing berada di ulu atau kepala lesung. Nggak ngerti kepala lesung apa sih? Lesung buat ini. Apa? Iya betul. Ibu kok lebih tahu. Jadi lesung tuh apa, Bu? Itu kan dipakai sama ibu-ibu zaman dulu. Oh ya, buat tak-tok itu ya? Itu ya? Iya betul. Ya Allah, baru ngerti. Iya. Itu ya. Maaf ya. Tadi kita cari gambarnya dulu. Gak tahu lesungnya apa. Ya, jadi masing-masing berada di ulu atau kepala lesung, jadi ujung-ujungnya tadi, guna untuk mengatur ritme dan tempo irama dengan menggunakan alat penumbuk yang berukuran pendek tersebut di atas. Oh iya, bener. Tak, tok gitu, Bu. Oke. Ih, ketahuan banget, belum riset. Maaf ya, saya aja belum baca nih. Umumnya yang menjadi pengatur ritme yaitu mereka yang sudah berpengalaman. Oh iya, sudah pasti. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kan udah sampai dipimpin kanan kiri tadi kan. Nah, sekarang ya, sedangkan menumbuk di badan lesungnya itu adalah perempuan atau laki-laki yang sudah mahir dengan memakai babu atau kayu yang berukuran setinggi badan orang atau penumbuknya. Oh, gitu. Tinggi banget ya. Iya, benar juga ya. Jadi dia tuh bentuknya kayak mengelilingi si lesungnya tadi itu. Oke. Seiring dengan nada dari para penumbuk, biasanya 2 orang laki-laki ini melakukan tari pakarena. Itu kayak gimana ya? Ini Pakarena. Hei, pakarena. Ya, kayak gini. Terus isi lesung yang ditumbuk berisi dengan gabah atau padi ketan putih atau hitam. Asepunu bahasa Bugisnya yang masih muda. Oh, gitu. Ya, jadi ini sebenarnya lebih ke tradisinya ya, banyak ke tradisinya ya daripada gerakan tariannya gitu. Pada saat Mapa Dendang dilakukan, pasti masyarakat dari daerah lain pun akan menghadiri dan melihat acara tersebut. Jadi kayak ikutan meramaikan gitu. Tamu yang datang secara otomatis akan ikut menari, menumbuk lesung, ikut bermain, ataupun hanya sekedar berkumpul melihat dengan rekannya. Ya kayak kalau kita ada acara lah ya, pada ngumpul-ngumpul gitu kan. Rame-rame ya. Selamatan kan? Selamatan. Oh ya kan, syukuran. Benar. Satu teknik pakai bulu mata tuh juga ada banget ya Kak. Karena kalau enggak dia tuh bisa jadi, kalau nggak bener dia turun, jatuh. Jadi pas dibuka mata tuh dia nggak ngebuka, malah makin bikin turun matanya. Tuh, nih lihat ya, ntar mataku pas buka ya. 1, 2, 3. Tuh kan, tuh langsung nyata banget. Langsung belok matanya. Karena apa ini? Keren ya? Betul deh. Oke, sambil menunggu Kak Canas mencari warna satunya, aku mau ngasih tahu lagi terakhir. Jadi kalau tadi kan udah ngebahas tari Bugis, itu masih ada banyak tari-tarian lain lagi Kak. Jadi dia ada 3 lagi Kak. Jadi kan tari Mapa Dendang ya. Terus ada tari Pakarena, terus ada Padupa, sama ada Paraga. Nanti penjelasannya seperti ini. Tuh kan. Ih, seru banget ya, banyak banget ya tari-tariannya Kak. Seru deh. Oke, kita mau ngobrol terakhir ya. Oke. Kak, lagu daerah Makassar, ayo apa? Aduh, apakah itu? Nggak pernah ke Makassar aku tuh. Apa? Ayo apa yang di penonton? Hei,
nggak dijawab. Boleh as a friend nggak? Apa coba lagu Makassar apa Mau coba? mikir. Ayo coba. Mamiri. Ya betul. 100 buat Gaby. Jadi angin mamiri. Ada yang tahu lah? Ada yang tahu nggak lagunya gimana? Angin mamiriku pasang. Cengkem pra. Terus? Apa lagi yang lain? Baru masa. Rencong tau nggak? Tahu? Marencong keloto, marencong. Keluar parah. Itu apa? Itu Makassar juga. Oh, marencong Makassar guys. Yo, selama ini sebenarnya aku udah tahu lagu-lagunya ya, nggak tahu. Coba nggak asal. tahu dari daerah Coba mana. nyanyiin dong, enak tadi. Udah tadi. Lagi. Tadi dimundurin lagi. Oke, dan ya ini udah segini. Sekarang aku mau ganti baju dulu ya. Aku udah gak sabar karena ini kayak full of aksesoris gitu. Jadi 1, 2, 3. Yeay, lucu banget sama bajunya. Oke, sekarang kita mau nambahin lagi aksesoris lagi. Kalau ini tuh menandakan apa sih? Ini tuh apa? Mahkota namanya? ya seperti Oh, ini. mahkota. Terus ini kalung. Duh, lucu banget sih. Emang identik. Ya. Ya dia lumayan rame ya kalau Bugis ya. Rame. Tangannya ntar pakai juga nih, kalungnya juga. Ini dari lempengan emas 24 karat 2 kilo nih. Betul. Berat banget ya. Ini lucu banget. Terima kasih. Terus ntar pakai soft face juga. Berubah. Hai, Aga Kareba. Asaku Fatia Bia. Yeay! Udah skip gitu aja ngomongnya. Jadi ini dia hasilnya, lucu banget. Dari Bugis. Nah, sekarang aku mau belajar sedikit dulu gerakan tariannya sambil di set juga. Makasih ya Kak Shana. Sampai ketemu ntar di episode-episode selanjutnya. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian pengen tarian daerah kalian mau kita tampilkan, please komen di bawah daerah mana. Terus kalau misalnya kalian pengen apa atau ada info-info yang mungkin kita kurang juga ya kayak please tambahin Kasih di tahu. sini, boleh banget juga. Terima kasih Kak Chana. Ya, kita lihat tariannya. Oke. Ini dia si jali cikiprak prak prak cintrak tang trung cikiprak prak prak gitu. Narinya tetap sama lagunya.